Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my vlog. Today I will share my activity today. Will share with you. Okay? Di sini uh, di sini aku sudah membuat tugas dari Kaprodi ya. Terus sini aku mau mendemokan hasilnya. Hasil dari tugas yang telah diberikan dan sudah dilaksanakan. Di sini aku sudah membuka yaitu pertama sebelum masuk ini itu aku ke halaman ini. Kenapa halaman ini? Karena halaman ini itu menyambung ke tadi tampilan login tersebut. Jadi ini menggunakan localhost, yaitu menggunakan XMPP dan menggunakan database XMPP MySQL. Bentar. Nah, selain itu, sekarang kita mau klik. Nah, sebelum klik, aku menjelaskan si MySQL. Jadi, MySQL itu adalah sebuah database yang menyimpan semua database di dalam ini. Aku jelaskan di akhir juga ya. Oke, sekarang kita lanjut ke menu tampilan form login. Aku biasanya kalau secara umumnya itu di video tutorial yang telah diberikan itu sebagai tugas, itu dia masuk ke kampus langsung si form login. Nah, tapi buat aku nggak bisa. Nah, jadi langsung di sini kita klik. Nah, ini adalah tampilan login yang menggunakan akun admin. Setelah berhasil login akan langsung diarahkan ke dashboard admin LTE. Jadi sini aku masukin si passwordnya dulu. Nah, sini aku masukin passwordnya. Kita login. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Oke, setelah itu, nah ini adalah di dashboard ini adalah tampilan dashboard si admin LTE-nya. Di sini kita bisa mengakses menu data mahasiswa, pembayaran, MK dan dosen. Karena aku nggak sampai MK dan dosen ini, aku hanya data mahasiswa dan data pembayaran. Jadi di sini kita klik menu data mahasiswanya. Nah, ini adalah tampilan data mahasiswa. Semua data ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, di sini aku mau yang namanya CRUD, create, read, update, dan delete. Oke, yang pertama kita mau create atau tambah data. Nah, di sini tambah. Nah, untuk ini, sini aku misalkan mau namain dia itu adalah Syakila. Terus kita mau menggunakan NIM itu bebas teman-teman. Menggunakan ini itu 0978. Nah, pilih semesternya ini untuk bebas. Nah, kita simpan. Oke. Dia masuk ke dalam data table yang telah ditambahkan. Selanjutnya, di sini aku mau yang namanya read atau modal si munculnya NIM, nama, dan semester. Nah, kita mau read ini, kita bisa lihat di view data. Nah, tampilannya ini ada nama, NIM, dan semester. Data ini juga bisa dilihat secara data menggunakan modal. Ini adalah view datanya atau view modal. Nanti aku jelaskan lagi ya, lebih jelasnya. Oke, selanjutnya di sini aku mau namanya update atau edit, bisa bahasanya. Kita edit. Nah, di sini di tampilan ini tuh kita tuh mau edit ya. Nah, di sini aku mau edit si NIM-nya aja. NIM-nya 8765. Semester kita ganti di semester 2.
Nah, aku gak mau pakai foto, tapi ini sebenarnya udah sempat pernah aku panggil sih untuk pakai fotonya, tapi itu belum aku setting lagi ya teman-teman. Nah, ini kita simpan aja. Ini kita mau mengupdate. Kita simpan. Nah, habis simpan, nah dia terubah kan untuk NIM sama semesternya ini. Nah, NIM ini jadinya sebelumnya itu apa dan sekarang jadinya apa. Seperti itu semester tidak. Begitu juga dengan semester. Itu untuk yang update. Nah, ini, nah selanjutnya kita mau yang namanya delete. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan kita klik bagian udah hapus ini atau delete, apakah dia terhapus dari database atau data table-nya? Mari kita langsung saja tunjukkan ya teman-teman. Misalnya sini aku mau hapus di hari ini, kita hapus. Kita harus konfirmasi terlebih dahulu dia ada bacaan apakah data akan dihapus. Tentu saja atau hapus data. Nah, kita lihat cari namanya si Ari. Nah, dia terhilang dari si database dan data table-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, selain itu, kita mau masuk ke dalam data pembayaran. Nah, data pembayaran ini sebenarnya hanya dia menampilkan data aja ya teman-teman. Nah, di sini data pembayaran. Nah, di sini kita ke data pembayaran. Nah, di sini ada masing-masing nama, NIM, semester, dan ini action yang telah aku ubah menjadi view pembayaran. Nah, ini masing-masing ini bisa diklik tombolnya, cuman aku di database, kita masuk ke database si data mahasiswa dan data pembayaran dulu. Ini udah kita buka. Pertama, sebelum membuat TB mahasiswa, TB pembayaran, dan TB user, teman-teman harus membuat database itu berupa DB si kampus. Ini menyesuaikan aja, aku menyesuaikan nama si folder aku di VS Code ini, di VS Code. Nah, di sini aku nama foldernya si kampus, jadi berisi banyak-banyak sekali file-file yang telah aku input. Nah, di sini kita klik dengan TB pembayaran terlebih dahulu. Nah, maaf ya guys, ini sinyalnya. Nah, di sini ada strukturnya. Nah, ini untuk strukturnya ini ID, kenapa dia memakai kunci emas? Dia ini disebutnya sebagai primary key. Nah, ya. Nah, nama ini adalah dia tuh nama pelanggan atau si mahasiswanya ini di sini. Terus ini ada NIM, itu untuk NIM itu dia NIM berapa, misalnya 1, 2, 3 itu bisa disebut dengan NIM ya, itu angka bebas. Nah, di sini ada pembayaran juga. Nah, pembayaran ini itu tuh misalkan itu nominalnya itu teman-teman ingin membayar berapa, misalnya teman-teman ingin 100.000, 500.000 sampai 1 juta itu si pembayarannya itu. Nah, untuk tanggal pembayaran ini dia itu nominal yang harus dibayar. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa database yang di halaman utama tadi yang masuk ke dalam data table tadi yang di data pembayaran, dia masuk ke dalam database TB pembayaran ini. Nah, ini adalah ini sininya. Dia ada nama, NIM, ID-nya ini sudah otomatis ID, makanya ID-nya kenapa di primary key itu karena supaya ID-nya tuh dia otomatis tanpa kita harus kliknya tuh satu sampai 2 itu ya otomatis. Makanya dia di auto increment disebutnya. Terus, nah di sini, nah ini adalah sebuah database yang untuk TB pembayaran. Untuk TB mahasiswa yang aku jelaskan tadi dia banyak sekali di sini nih. Nah, strukturnya juga dia terdiri dari ID, nama, NIM, semester, status, dan foto. Seperti itu. Di sini dia bisa masukkan foto jadinya.
Ini bisa lihat teman-teman di sini untuk dijelajahinya, dia ada berbagai macam data yang telah aku masukkan juga. Ada ID, ada nama, NIM, semester, status, dan foto. Nah, untuk ID-nya ini, dia tuh tidak berurutan seperti ID yang ada di TB pembayaran. Nah, itu aku kurang tahu kenapanya. Nah, selanjutnya, di sini kita buka di admin LTI tadi, admin LTI tadi di sini. Nah, di data pembayaran, dia, misalkan kita mau klik si ini, nah, dia akan muncul di bawah ini. Nah, kita mau tambah data, dia akan mengisi isi form ini. Ini tuh tampilan form atau input data pembayaran yang harus dibayar. Nah, ini tuh isi form itu ada nama, NIM, ini UAS, semesternya berapa gitu, dan jumlah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah halaman data pembayaran. Semua data yang ditampilkan dalam tabel. Nah, di sini sebelum bisa jadi sini, saya menambahkan pembayaran baru ya. Misalnya kita mau menambah pembayaran baru, terus di sini bisa melihat kita pembayaran baru melalui tombol view tadi yang aku jelaskan. Nah, di sini dia bisa, kalau misalnya sudah disimpan, dia bisa langsung terupdate. Nah, seperti itu. Jadi, yang dibutuhkan dari tugas itu adalah CRUD di data mahasiswanya. Atau bukan, maksudnya nggak di mahasiswa juga, pokoknya dia yang penting CRUD-nya. Oke. Nah, di sini, selain itu, aku mau menjelaskan di sini sebentar. Oke, teman-teman. Nah, di sini aku mau menjelaskan perbedaan antara user coba super admin dengan user operator. Itu bedanya. Kalau di super admin, dia itu mempunyai hak akses penuh, bisa masuk ke menu sidebar, dashboard 1, 2, dan 3. Nah, dia bisa ada widgets, ada layout option, charts, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman, tuh. Nah, di sini dia bisa mengelola data master, misalnya data mahasiswa, bisa dosen, mata kuliah atau user, bisa buat edit tabel susunan termasuk operator. Nah, bisa lihat laporan menyeluruh, intinya kontrol penuh atas sistem si usernya. Lihat. Tuh. Nah, sedangkan kita mau ke operator. Nah, ini sudah ada operator udah masuk. Nah, di sini dia hanya menu opsional harian bisa disebutnya. Karena dia cuma terdiri input dan update data mahasiswa serta mengelola nilai atau absensi, tapi tidak bisa masuk ke menu pengaturan user layout atau laporan besar. Lihat di sini dia cuma mempunyai logout, data mahasiswa, data pembayaran, MK dosen, dan logout ini. Tuh. Nah, jadi operator ini dia fiturnya lebih sedikit. Nah, sidebar menu yang biasanya juga disesuaikan dengan hide menu yang bukan operator. Oke. Inilah tampilannya seperti ini. Kita klik data mahasiswa, masuk ke data mahasiswa. Ini bisa update dan delete-nya. Seperti itu. Data pembayaran ini sebagai bonus saja. Ini data dosen dan MK itu belum di coding ya teman-teman. Kalau kita mau logout, dia akan balik ke tampilan halaman ini seharusnya. Gitu. Oke. Itulah untuk demo hari ini, yaitu menjelaskan dari bagian promosi ini ya teman-teman. Terus intinya super admin itu bisa mengatur aplikasi full akses, tetapi sedangkan operator hanya memakai aplikasi untuk input atau data update tertentu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, semoga teman-teman bisa paham dengan demo yang aku jelaskan. Kalau teman-teman ingin melihat beberapa codingan aku nih, hasil codingan aku. Nah, ini dia di menu ini, dia memenuhi atas definisi dari page ada ini. Ini adalah
code-code yang bikin aku pusing selama seminggu, teman-teman. Okay, thank you for watching my video and see you in the next video, guys. Thank you. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.